Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5 tentang cahaya dan sifatnya. Sebelum itu, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari kita amati gambar ini. Bagaimana cahaya merambat? Lalu ketika di siang hari, pernahkah kalian melihat bayangan kalian? Mengapa ada bayangan dan apa yang mempengaruhi bentuk bayangan tersebut? Kemudian, pernahkah kalian bercermin? Mengapa kita bisa melihat bayangan kita saat dicermin? Dan yang terakhir, ada pelangi. Bagaimanakah terjadinya bentuk pelangi? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Seperti yang ada pada gambar, cahaya matahari merambat lurus melewati celah-celah kecil yang ada, seperti yang ada di gambar. Kemudian, ketika kita berada pada ruangan tertutup, dinding, nah di situ cahaya matahari hanya bisa melewati celah yang ada. Bisakah kalian melihat bahwasannya cahaya merambat lurus? Sifat yang kedua ada cahaya bisa dipantulkan. Sekarang perhatikan gambar. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang dapat diterima oleh mata kita. Kemudian ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, kemudian cahaya dipantulkan ke mata kita. Oleh karena itu, kita dapat melihat diri kita sendiri serta apa yang ada di belakang kita. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat dengan jelas melalui kaca jendela, tapi kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Coba sekarang perhatikan gambar. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda tersebut? Di situ, di sekeliling kita ada benda buram, benda bening, ataupun benda gelap. Nah, cahaya bisa menembus benda-benda bening atau transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan. Namun sebaliknya, kita akan sulit melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda yang buram ataupun gelap. Nah, berdasarkan sifat yang tadi, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda bening, benda buram, dan benda gelap. Benda bening dimaksudkan sebagai semua benda dapat menembus benda bening. Kemudian, ada benda buram, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Dan yang terakhir, ada benda gelap, sama sekali tidak ada cahaya yang bisa ditembus oleh benda gelap. Oke, sifat cahaya yang keempat yaitu sifat cahaya bisa dibiaskan. Selain cahaya bisa menembus benda bening, cahaya juga bisa dibiaskan atau dibelokkan. Sekarang perhatikan gambar. Ketika cahaya menembus media yang berbeda, misalkan dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang menyebabkan kita ketika melihat kolam itu terlihat lebih dangkal daripada yang seharusnya. Dan peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendoknya dicelupkan ke air. Nah, hal itu merupakan peristiwa dari cahaya bisa dibiaskan. Oke, sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Sekarang, perhatikan gambar. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma transparan akan dibiaskan dan diuraikan menjadi warna-warna pelangi. Peristiwa itu disebut cahaya bisa diuraikan. Dan yang terakhir, bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat-sifat cahaya yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah
apakah kalian sudah paham dengan apa yang sudah dijelaskan tadi? Penjelasan tadi sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di awal video, seperti bagaimana cahaya bisa merambat, kemudian mengapa ada bayangan, dan apa yang mempengaruhi bentuk bayangan, serta mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin. Nah, dari penjelasan tadi mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di awal video. Dan sekarang mungkin cukup itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.